Kemudian ini ada juga pertanyaan, apa yang dimaksud dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Mengapa ada anjuran kita tidak boleh berpegangan padanya? Pada masalah ini ada sebahagian orang yang tujuan yang sebenarnya ada misi lain daripada membagi tauhid ini. Kalau seandainya membagi tauhid ini sekedar secara pembahagian dan memaksudkan dengan maksud yang benar, mungkin bisa jadi benar nanti. Tapi yang jadi masalah, sebenarnya dari pembahagian ini ada misi yang lain. Misinya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang pergi menziarahi kubur-kubur orang saleh untuk berdoa. Mereka membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kata mereka, tauhid rububiyah adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam pentadbiran, di dalam mengatur alam semesta ini. Sehingga menurut mereka, kalau tauhid rububiyah ini, Abu Jahal juga punya tauhid rububiyah. Abu Jahal juga punya tauhid rububiyah. Yang jadi masalah, ada sebagian kaum muslimin ini menurut mereka, ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini Allah dari segi penciptaan, pengaturan alam semesta, tetapi tidak bertauhid uluhiyah, tidak mengesahkan Allah pada ketuhanan. Kenapa tidak mengesahkan Allah pada ketuhanan? Karena mereka masih menyembah kubur, masih meminta-minta pada kubur. Kalau menyembah kubur, jangankan mereka, kita pun menganggap itu kufur. Tapi yang jadi masalah, klaim-klaim ini hanya sekedar tuduhan semata yang tidak berdasarkan fakta. Tidak ada orang yang berziarah ke kubur-kubur orang saleh yang menyembah kubur. Kalau ada, sebelum mereka menyatakannya salah, kita lebih duluan menyatakan itu salah. Tapi orang pergi ke kubur orang saleh untuk mengharapkan keberkahan, agar kita bisa meneladani mereka, dan agar kita bisa bertawasul dengan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi sebenarnya tujuan mereka membedakan tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin. Kata mereka, orang-orang muslim itu mereka cuma punya tauhid rububiyah, tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah. Kita berikan jawaban kepada mereka, kalau seandainya ada perbedaan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah, maka malaikat Munkar dan Nakir ketika menanyakan mayat dalam kubur, setelah menanyakan man rabbuka, siapa Rabbmu, setelah dijawab Allah Tuhanku, maka malaikat akan melanjutkan pertanyaannya sebagai ujian bagi tauhid uluhiyah, waman ilahuka, siapa ilahmu. Karena pertanyaan man rabbuka cuma sekedar ujian tauhid rububiyah, belum sampai pada ujian tauhid uluhiyah. Tapi ternyata di dalam hadis yang sahih tidak ada pertanyaan lanjutan man ilahuka. Ini menandakan antara uluhiyah dan rububiyah sama saja. Demikian juga orang kafir yang ingin memeluk kepada agama Islam. Kita sudah membaca bait matan jawharah kemarin, wa fussiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bitahqiqi. Orang kafir ketika ingin memeluk kepada agama Islam agar sah Islamnya harus mengucap kalimah syahadah. Saat mengucap kalimah syahadah cukup dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tidak perlu melanjutkan asyhadu alla rabba illallah. Kalau seandainya ada perbedaan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah, orang kafir ketika memeluk Islam setelah mengucap asyhadu alla ilaha, melanjutkan lagi asyhadu alla rabba illallah. Ternyata tidak ada perbedaan seperti itu. Adapun asma wa sifat ini tujuan mereka adalah untuk menuduh kita ketika menakwilkan ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang nanti akan ada lanjutan nazam jawharah yang mungkin akan kita jelaskan secara lebih detail tentang asma wa sifat.